kita harus paham tentang karakter seseorang di dalam mencintai ya, supaya kita melihat pasangan kita dulu supaya kita tidak menilai langkah itu serta-merta sebagai langkah yang salah ya. Jadi ada orang itu di dalam mengungkapkan cinta itu ada bermacam-macam. Ada yang mengungkapkan cinta kaum pria dulu, anggap saja kaum pria. Barangkali kaum ini karirnya seorang suami dulu yang bekerja. Ada seorang suami itu di dalam mengungkapkan cinta itu kan dengan bahasa yang mungkin selama ini kemesraan yang lazim adalah dengan sanjungan, rayuan dan sebagainya kan. Atau bermesraan. Ada orang yang mengungkapkan cinta itu dengan perhatian. Perhatian. Dan ini porsinya harus ada. Perhatian. Jadi kalau yang pertama jelas adalah dengan kemesraan, sanjungan. Kalau ya pokoknya ada. Ini model manusia. Sehingga mungkin mohon maaf mencium istri tidak ragu-ragu, kemudian membelai tidak ragu-ragu, mengucapkan kalimat mesra tidak ragu-ragu. Ini model seseorang di dalam mencintai. Ini kelas romantis. Kemudian ada orang yang mengungkapkan cinta itu dengan perhatian, sehingga seolah-olah dalam perbincangan pun kayak tampak kekhawatiran dan kayak semacam curi kasih enggak begitu. Dalam contoh mungkin ya. Jadi ada orang mengungkapkan cinta dalam bentuk perhatian. Sehingga kalau tanya pulang ke rumah itu bukan tanya gimana yang kau baik, tidak. Gimana keadaan rumah? Gimana? Ini semuanya gimana? Jadi sebetulnya dia bertanya tentang keadaan rumah itu karena apa? Rumah itu jaminan kenyamanan bagi sang istri. Cuman dia tuh cara mengungkapkannya cinta itu bukan langsung istriku gimana? Gimana keadaan rumah? Baik semuanya. Gimana listrik? Tidak ada apa. Jadi bukan nanya keadaan istrinya. Ini ada model orang mencintai semacam ini, ada. Jadi kalau tanya ke rumah itu langsung kalau tanya, pintunya gimana? Hujan bocor enggak rumahnya? Oh, itu bahkan itu orang urusan mobilnya gimana? Ajib. Tapi sebetulnya dia adalah cara mengungkapkan cinta karena apa? Itu kan fasilitas untuk istrinya. Dia ingin menjamin kenyamanan seistri, bahasanya fasilitas itu ada. Ini model juga. Nah, maksud kami itu begini. Sebagai seorang istri kalau mempunyai suami itu jangan membaca cara bercinta sesuai dengan cara Anda. Fahami dulu cara suami mencintai itu, mengungkapkan cinta itu bagaimana dulu. Ya kan? Ibaratnya Anda itu radarnya. Jadi gini loh. Kalau memang cara mencintainya semacam itu, ya kan? Anda sambut agar sesuai. Agar sesuai. Jadi semuanya belajar bagaimana menangkap cara suami itu mencintai atau pasangan mencintai. Jika suami jelas yang model yang mesra tadi ya, Anda jangan rasa risih dengan cara semacam itu. Barangkali karena tidak terbiasa ya. Kok lebih banget, bahkan mungkin ada wanita ngomong gitu satu kita, lebih banget dia tuh, gini loh. Memang caranya semacam itu. Satu lagi, protek, cerewet suami saya. Kalau tahu rumah tanya, ini gimana, ini gini nih loh. Bukan itu cara mencinta. Jadi kalau kita paham, kita arahkan radar hati kita ke sana. Maksudnya apa? Itulah cara mencintai suamiku kepadaku. Maka ini sambut waktu ditanya, gimana keadaan rumah? Alhamdulillah abang baik. Kak gimana semuanya? Masya Allah baik semuanya. Terus ini, alhamdulillah semuanya. Alhamdulillah. Sudah tenang, baru nanti dia reda. Baru terbangun komunikasi. Komunikasi cinta yang sangat spesial, sangat khusus itu. Jadi kadang seorang istri gak kuat dengan cara itu. Karena sebetulnya ini adalah ungkapan saja, cara mengungkapkan, tidak sama. Sehingga gini loh, kalau Anda sebagai seorang istri itu misalnya, suatu ketika ada satu perempuan, di saat kita bercerita tentang model keharmonisannya, itu langsung, waduh Bu ya, boro-boro suami saya begituan, ini. Enggak begitu maksudnya. Saya ini hanya sampel keharmonisan itu begini. Oh enggak begitu. Suamimu saya pasti ada. Karena di dalam hatinya kan ada cinta. Cuman di dalam cara mengungkapkan tuh orang tuh berbeda-beda. Nah, apa hubungannya dengan karir itu? Jadi gini, sebagai seorang istri itu kalau seandainya suaminya ngejar karir, itu ya jangan serta-merta itu dianggap sebagai orang yang mendahulukan karir lalu lupa dia. Sebetulnya dia itu hanya mungkin kurang punya keseimbangan.
Yang sebetulnya itu adalah mungkin bahasa cinta dia, pengennya memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya dengan karirnya, tapi kebablasan dia. Sampai dianggap bahwasanya seorang istri sudah cukup dengan uang, sampai bahkan dengan anak pun demikian kan. Ya, Kadang-kadang yang dipikirkan hanya memberikan uang kepada kepada anak, uang kepada anak. Sebetulnya ini adalah cara memperhatikan, tapi yang tidak diimbangi dengan pemahaman, tidak dipahami Kebutuhan dengan pasangan. perasaan kepada pasangan. Tadi bukan ini. Perasaan sih ada perasaan cintanya, ingin mengabdi, cuman dia tidak pernah mencoba apa sih yang dibutuhkannya, Dibutuhkan, iya Bu ya. ya kan? Sebab dalam kaidah berinteraksi dengan sesama itu, atau guru kepada murid, seorang dai kepada mat'unya yang diajak atau pasangan itu, jadi bagaimana kita memahami apa yang ia butuhkan, ya. Kita tidak akan memberi semua yang kita akan berikan. Apa kira-kira yang dia perlukan gitu, ya kan? Jadi paham makna ini adalah kunci. Apa yang ia butuhkan.